Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nasyur dari kelas 92 pelajaran Bapak Sony ingin menyetorkan nomor 3. Apa sih penyebab urbanisasi di Indonesia? Jadi penyebabnya itu ada 3, yaitu lapangan pekerjaan lebih banyak di kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan lengkap, harapan hidup lebih baik. Jadi harapan hidup di kota itu lebih banyak dan lebih baik dibanding di desa. Apa sih dampak urbanisasi? Dampak urbanisasi itu taraf hidup meningkat, memajukan kota, tapi negatifnya menimbulkan macet, kriminalitas, pengangguran, serta tekanan terhadap fasilitas umum. Aku mau menjelaskan juga antara evolusi dan industri. Jadi revolusi itu adalah perubahan yang dilakukan secara cepat. Kalau revolusi itu revolusi tadi. Terus kalau evolusi itu perubahan yang dilakukan secara lambat. Kalau misalnya industri itu adalah tempat diproduksinya barang dan jasa. Sudah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab urbanisasi di Indonesia ada 3. Yang pertama, lapangan pekerjaan lebih banyak di kota. Yang kedua, fasilitas kesehatan dan pendidikan lebih lengkap. Yang ketiga, harapan hidup lebih baik di kota. Dampak positif dari urbanisasi, yang pertama, taraf hidup menaik, memajukan kota. Dampak negatifnya, pemukiman kumuh, lalu lintas macet, pengangguran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda dapat memilih budaya asing dengan cara memilih budaya yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sambil mempertahankan budaya asli seperti batik, tarian tradisional, gotong royong. Dan caranya dengan selektif menggunakan medsos sambil mempertahankan karakter penajian budaya lokal. Saya Mutia Zahra, kelas 92, pelajaran IPS, gurunya Pak Sony, akan menjelaskan tentang revolusi industri. Bapak lupa nge-like, Bapak jelek-jelek, ulang-ulang. Mutia Zahra, kelas 92, pelajaran IPS, gurunya Pak Sony, akan menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri menyebabkan masyarakat pedesaan pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Iya, lama. Bapak ulang, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Kazas Kumang dari kelas 92 mata pelajaran IPS dan gurunya Pak Sony. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu generasi muda dapat memilih budaya asing dan memilih budaya yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sambil mempertahankan budaya asli seperti bahasa daerah, tarian, batik, dan gotong royong. Caranya dengan selektif menggunakan medsos, memperkuat pendidikan karakter, ikut pengajian dan budaya lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Kazasi Kupang dari kelas 92 mata pelajaran IPS dan gurunya Pak Sony. Di sini saya akan menjelaskan ini langsung aja ya kita. Jadi generasi muda dapat memilih budaya asing dan memilih budaya yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sambil mempertahankan budaya asing seperti budaya asli. Perkenalkan, nama saya Adika. Revolusi industri menyebabkan masyarakat di pedesaan berpindah ke kota untuk bekerja. Di pedesaan, jumlah petani berkurang dan lahan pertanian banyak ditinggalkan. Sistem produksi berubah menjadi sistem industri. Di kota terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat, munculnya kawasan industri dan perubahan pola kerja dari kerja manual ke kerja mesin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Zahra
Di sini saya akan menjelaskan revolusi industri menyebabkan masyarakat di pedesaan berpindah ke kota untuk bekerja. Di pedesaan jumlah petani berkurang, banyak lahan pertanian yang ditinggalkan. Dan nggak tahu lupa. Ulang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurotayun dari kelas 92 MAPEL IPS dengan guru Pak Soni. Saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri menyebabkan masyarakat pedesaan pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Di pedesaan jumlah petani berkurang dan banyak lahan pertanian yang ditinggalkan. Di kota terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat, munculnya kawasan industri dan perubahan pola kerja dari kerja manual ke kerja mesin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Bukarambe, kelas 92 MAPEL IPS dan gurunya Pak Soni. Jadi saya akan presentasikan tentang poin ketiga, penyebab urbanisasi di Indonesia. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan lebih banyak di kota, fasilitas kesehatan dan pendidikan lebih lengkap, dan harapan hidup lebih baik di kota. Dan dampak urbanisasi secara positifnya itu yang pertama taraf hidup meningkat dan memajukan kota. Terus secara negatifnya itu yang pertama menimbulkan kemacetan, terus pemukiman kumuh, pengangguran, terus kriminalitas dan tekanan terhadap fasilitas umum. Oke, finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Di sini saya akan menjelaskan generasi muda dapat memilih budaya asing dengan cara memilih budaya yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sambil mempertahankan budaya asli seperti bahasa daerah, batik, tari tradisional, gotong royong. Caranya dengan selektif menggunakan medsos, memperkuat karakter pendidikan, mengikuti pengajian, dan mengikuti budaya lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Khairunisa dari kelas 92 pelajaran IPS, gurunya Ustaz Soni. Jadi di sini penyebab urbanisasi yaitu lapangan kerja lebih banyak di kota, fasilitas kesehatan dan pendidikan lebih lengkap, dan harapan hidup lebih baik di kota. Dampak positifnya yaitu tarif hidup meningkat dan memajukan kota. Dampak negatifnya yaitu lingkungan pemukiman yang kumuh, kemacetan lalu lintas, kriminalitas, pengangguran, dan tekanan terhadap fasilitas umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita dari kelas 92 MAPEL IPS, gurunya Pak Soni. Revolusi industri menyebabkan masyarakat pedesaan pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Di pedesaan jumlah petani berkurang, lahan pertanian banyak yang ditinggalkan, dan sistem produksi berubah menjadi sistem industri. Di kota terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat, munculnya kawasan industri, dan perubahan pola kerja dari kerja manual ke kerja mesin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab urbanisasi. 1. Lapangan pekerjaan lebih banyak di kota. 2. Fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih lengkap. 3. Harapan hidup lebih baik di kota. Dampak positif dari urbanisasi adalah 1. Memajukan kota. 2. Taraf hidup meningkat. Terus dampak negatifnya membuat kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran, kriminalitas, tekanan terhadap fasilitas umum. Udah. Selesai, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Salwa Nabila dari kelas 92 akan menyampaikan
atau menjelaskan materi tentang revolusi industri. Revolusi industri menyebabkan penduduk di desa pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Di pedesaan jumlah petani berkurang dan lahan pertanian banyak ditinggalkan, dan sistem produksi berubah menjadi sistem industri. Di kota terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan munculnya kawasan industri dan perubahan pola kerja dari pola kerja manual ke kerja mesin. 3. Penyebab urbanisasi di Indonesia. 1. Lapangan pekerjaan lebih banyak di kota. 2. Fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih lengkap. 3. Harapan hidup di kota lebih baik. Dampak positif urbanisasi di Indonesia. 1. Meningkatnya taraf hidup. 2. Kemajuan kota. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan macet, pemukiman kumuh, pengangguran, kriminalitas, dan tekanan terhadap fasilitas umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Penyebab urbanisasi di Indonesia. 1. Lapangan pekerjaan lebih banyak di kota. 2. Fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih lengkap. 3. Harapan hidup di kota lebih baik. Dampak positif urbanisasi di Indonesia. 1. Meningkatnya taraf hidup. 2. Kemajuan kota. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan macet, pemukiman kumuh, pengangguran, kriminalitas, dan tekanan terhadap fasilitas umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari kelas 92, pelajaran IPS yang diajarkan oleh Ustadz Sani. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi muda dapat memilih budaya asing. Generasi muda dapat memilih budaya asing, tapi dengan cara memilih budaya yang positif dan sesuai dengan nilai Pancasila, sambil mempertahankan budaya asli seperti bahasa daerah, batik, tari tradisional, gotong royong. Caranya dengan cara selektif menggunakan medsos, memperkuat pendidikan karakter, mengikuti kajian-kajian, dan mengikuti budaya-budaya lokal. Nomor 3, penyebab urbanisasi di Indonesia. Penyebab urbanisasi di Indonesia yaitu seperti lapangan pekerjaan yang menjadi lebih banyak di kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi lebih lengkap, harapan hidup lebih baik di kota. Urbanisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu taraf hidup yang semakin meningkat dapat memajukan kota. Tapi dampak negatifnya yaitu menimbulkan kemacetan, pemukiman yang menjadi kumuh karena ditinggalkan, pengangguran semakin meningkat, dan kriminalitas tekanan terhadap fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaral Bukorambe, kelas 92 MAPEL IPS dengan guru saya Pak Soni. Jadi, generasi muda dapat memilih budaya asing dengan cara memilih budaya yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
sambil memperkuat budaya asli seperti bahasa daerah, batik tradisional, dan gotong royong. Terus gotong royong. Caranya dengan selektif menggunakan medsos memperkuat pendidikan karakter, mengikuti pengajian dan mengikuti budaya lokal. Oke. Satu. Generasi muda dapat memilah budaya asing dengan cara memilih budaya yang positif dan masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sambil mempertahankan budaya lokal seperti batik, tarian daerah, bahasa daerah, juga gotong royong. Dan dengan cara selektif dengan mempergunakan media sosial, mengikuti pengajian dan budaya lokal, serta memperkuat pendidikan karakter. Nama kelas Mapel. Saya langsung bahasa. Saya 92 Mapel IPS, gurunya siapa gitu ya. Saya langsung generasi muda ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaulani Latifah Hakim, kelas 92 dengan Mapel IPS dan gurunya Ustadz Soni Afihandono SE. Di sini saya akan Bahasa daerah. Saya akan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan penyebab urbanisasi di Indonesia. Yang pertama, lapangan pekerjaan lebih banyak di kota. Yang kedua, fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih banyak. Yang ketiga, harapan hidup lebih baik di kota. Dampak positif dari urbanisasi yang pertama, meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, memajukan kota. Dampak negatif dari urbanisasi, kemacetan lalu lintas, pengangguran, pemukiman kumuh, kriminalitas, dan tekanan hidup terhadap fasilitas umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurotayun dari kelas 92 Mapel IPS. Sini saya akan menjelaskan tentang penyebab urbanisasi di Indonesia. Yang pertama, lapangan pekerjaan di kota. Yang kedua, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan semakin lengkap. Yang ketiga, harapan hidup lebih baik di kota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Muldianti dari kelas 92 pelajaran IPS. Penyebab urbanisasi di Indonesia, lapangan pekerjaan lebih banyak di kota, pendidikan dan kesehatan lebih lengkap, masa depan lebih baik di kota. Dampak urbanisasi, taraf hidup meningkat dan memajukan kota. Negatifnya ialah macet, pengangguran, kriminalitas terhadap fasilitas umum, pemukiman kumuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurrohma dari kelas 92 dengan mata pelajaran IPS, yaitu dengan guru Ustadz Soni Afihandono. Di sini saya akan menerangkan tentang 3 hal. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri menyebabkan masyarakat pedesaan berpindah tempat ke perkotaan. Di pedesaan, banyak lahan pertanian yang ditinggalkan, petani dan mulai berkurang, serta sistem produksi berubah menjadi sistem industri. Sedangkan di perkotaan, pertumbuhan penduduk yang cepat, perubahan dari pola kerja manual ke kerja mesin, serta munculnya kawasan industri. Yang kedua, aku akan membahas tentang budaya. Generasi muda dapat memilih budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bersifat positif, sambil mempertahankan budaya asli seperti batik, tari tradisional, bahasa daerah, serta gotong royong. Caranya dengan selektif menggunakan sosmed, memperkuat pendidikan karakter, mengikuti pengajian, dan mengikuti budaya lokal. Yang ketiga, aku akan membahas tentang urbanisasi.
Yang pertama, penyebab urbanisasi. Penyebab urbanisasi itu ada 3. Yang pertama, lapangan pekerjaan di kota lebih banyak. Yang kedua, fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih lengkap. Dan yang ketiga, harapan hidup di kota lebih layak. Dan dampak urbanisasi terbagi menjadi 2, yaitu negatif dan positif. Dampak negatifnya, pertama, menimbulkan macet, pemukiman kumuh, pengangguran, kriminalitas, dan tekanan terhadap fasilitas umum. Sedangkan yang positifnya itu taraf hidup masyarakat dan memajukan kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, aku akan membahas tentang urbanisasi. Yang pertama, penyebab urbanisasi. Penyebab urbanisasi itu ada 3. Yang pertama, lapangan pekerjaan di kota lebih banyak. Yang kedua, fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih lengkap. Dan yang ketiga, harapan hidup di kota lebih layak. Dan dampak urbanisasi terbagi menjadi 2, yaitu negatif dan positif. Dampak negatifnya, pertama, menimbulkan macet, pemukiman kumuh, pengangguran, kriminalitas, dan tekanan terhadap fasilitas umum. Sedangkan yang positifnya itu taraf hidup masyarakat dan memajukan kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, aku akan membahas tentang budaya. Generasi muda dapat memilih budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bersifat positif, sambil mempertahankan budaya asli seperti batik, tari tradisional, bahasa daerah, serta gotong royong. Caranya dengan selektif menggunakan sosmed, memperkuat pendidikan karakter, mengikuti pengajian, dan mengikuti budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurrohma dari kelas 92 dengan mata pelajaran IPS, yaitu dengan guru Ustadz Sony Afihandono. Di sini saya akan menerangkan tentang 3 hal. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri menyebabkan masyarakat pedesaan berpindah tempat ke perkotaan. Di pedesaan, banyak lahan pertanian yang ditinggalkan, petani dan mulai berkurang, serta sistem produksi berubah menjadi sistem industri. Sedangkan di perkotaan, pertumbuhan penduduk yang cepat, perubahan dari pola kerja manual ke kerja mesin, serta munculnya kawasan industri.